Ah, Selamat malam. malam. Ini maaf saya nih batuk-batuk nih. Aduh, pulang dari Banyuwangi Oh, kemarin. gerah ya, 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 Pak. Ya, sakit. dari Banyuwangi kemarin. Jadi masih kebagian. Iya, iya, Pak Nang. Semoga cepat sembuh, Pak. Iya, nih. Besok mau ke Solo lagi hari Rabu. Wow, Ya, dia iya, masih iya, kurang iya. fit badan. Takutnya. Semoga Allah memberi sehat buat Pak Kapus. Amin, Amin. amin. Ya, sudah ada Bapak Yuyun. Pak Yun ya. Wilujeng Wong. Ya, Assalamualaikum. Salam. Metiasa Ya, gabung. mohon Kak Yun gimana? Sehat-sehat gimana ya? Alhamdulillah dia rompok Pak Kapus. Lagi Damang kada lompok. ini. Nah, itu selaminya. Iya, Mhm. Pak Yuyun Islami. Rahayu, Pak. Pak Yun Rayu deh. Kang Uus, Ya, Damang. Upus. Alhamdulillah, Pak Yuyun. Sahabat kita nggak jadi menteri lagi ya, Pak Yuyun. Nuhun. Pak Teten. Istirahatlah. Pak Teten. Pak Pak Uga nih kak ininya apa? Itunya seragamnya outfitnya baru nih kayaknya. Kenalkan. Keren Ini, Pak Uga. ini lapangan saja. Kalau di Ya, lapangan kawan-kawan se Indonesia kan kenal. Oh, juga ketemu kawan-kawan. Oh ya, ya, KTI. Itu saja. Literasi ayam. Mbak ini Pak Sri ini di belakang itu ada siapa? Cicepot apa ini? Oh, ini siapa di belakang gambarnya? Yang Cepot mana, ala Pak? Jogja. Ya. Saya lagi di ini di apa? Di Millennium Jakarta nih. Ya. Hmm. Ya, ya. Ini yang baru hadir berarti kan berapa orang nih? Kak Doni belum. Biologi, Bioli, saya Bioli, TPSI, diwakili siapa? biologi. Bu Apon lagi ini ya, sedang ini ya, ikuti lomba Bu Apon ya. Ya, ya, tadi Ini, ya, kabar juga. ya, ya Bu Nidi ini, Nah, Bu Dini udah di Ibu ini Dini hadir Bu Dini, apa kabar dari Bu Nidi? TPSI Pusat Pengurus. Iya, Bu Apon lomba ya untuk ini, lomba apa nama, guru hebat Hmm. untuk ini Jambore, Jambore guru hebat di Ya, Jakarta kayaknya, udah masuk 5 besar kayaknya, Bu Apon. Bu Penny ada Bu Penny ya, ini sekjennya Bu Apon. Bagaimana perkembangannya? Nah, Assalamualaikum Bu Penny. Bu Penny, gimana Bu Penny? ada Kang Agus. Alhamdulillah. Sebelum dibuka ininya. Nah, Iya, sudah. Mana bapak-bapak kabarnya? Alhamdulillah. ya, iya. Panang sehat. Nih kok masih batuk-batuk ini. Kemarin Ada dari Pak Banyuwangi. Uus. Saya peserta gelap, Bu Penny. Allah, hotor ya. Simpatisan literasi aja. Eh, Pak Yuyun sehat. Alhamdulillah Ibu ini Damang. Juragan Agus, Ada tuh. Kang Agus tuh. Pergi kasep, Bagus, baru ngapa bagus itu. Iya. Ya, Pak Yun, sehat Pak Yun? Alhamdulillah Mas Ri. Oke. Lagi belajar ini apa miara kumis kayak Pak Yuyun, saya belum berhasil. Ini Ciklah Bu minta Dini obat. sudah
Saya mah nurutan Kang Prana ngarajiga. Tiga, tiga. Pak Doni IS sudah hadir ya. Ah, Terus ya. Bu Dini dari PP apa? PPSI Pusat, PPI. Pak. Iya, PPSI. ISS, PPI ya. PSI. Mewakili Ibu Ana kayaknya Bu Dini ya. Don, sehat Don. Sehat, bagus. Pak Kapus, Siap-siap, Assalamualaikum, Pak Yuyun. Siap, Don. Saya ngeharap nih, Mas Doni. Ngeladuren. Yus. Ya, kita ini ada Pak Maman juga saya undang tadi, Pak Hairun juga, Prof Hairul juga. Ya, Bapak Hairul ya. Tadi saya undang Prof grup Hairul ada. pengurus Iya, Prof PPSI Hairul. Pusat diundang semuanya. Iya, biar ngikuti ya. Perkembangan info terbaru ya. Betul. Gimana arah ke depan sains di kementerian dengan supir baru. Itu yang kita bicarakan tempo hari tentang itu, Pandang dokumennya masih ada ya. Kayaknya itu bagus juga diangkat lagi. Ya itu mungkin yang kita ini kan. Makanya saya ini kan tadi saya WA kan ke Pak Direktur bahwa teman-teman itu sudah tahun 2019 kan sudah sampai 2021 sudah menyusun ini bahan Iya, ini bahannya. sampai ke renstannya kan. Iya, Blueprintnya. betul. Maksudnya ini dikasihkan lagi bantu. Cuman di mana itu blueprintnya itu? Mungkin di Bulu di Buneng kan. Iya, di sekretariat kalau nggak salah mah itu sudah didokumentasikan. Mudah-mudahan bisa diupdate kembali dan itu bisa menjadi referensi. Oke. Baik, kita mulai aja ya. Mangga. Silakan Pak Cep Agus. Ya. Ya, Agus nanti untuk notulennya misal Pak Uga ya. Isi nanti. Ini Pak Maman sudah ada juga Pak Maman. Alhamdulillah. Nanti saya kasih prolo dulu, nanti teman-teman baru ini. Ya. Sok Kak Maman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sampurasun balad-balad Wadia Balad Mitra Sains. Hari ini malam ini kita berkesempatan untuk mulai lagi memantapkan komunikasi yang sudah dijalin berabad-abad yang lalu, tapi terkendala masalah cuaca begitu. Jadi kita segar hari ini beberapa hari yang lalu yang menimbulkan semangat baru bagi kita, yaitu bagaimana perkembangan pendidikan sains itu menjadi diperhatikan kembali lah dari sisi nomenklatur yang sekarang mungkin sudah berubah gitu ya. Dan kemungkinan kalau dilihat dari tayangan-tayangan, meskipun itu belum merilis resmi dari Kemendikbud, ada peluang bagi kita untuk ikut aktif kembali berperan serta memajukan literasi sains dan melanjutkan apa yang sudah kita garap lebih dari setengahnya, yaitu berkontribusi bagaimana IPA ini lewat literasi sains dapat meningkatkan skor PISA seperti yang selama ini dan sudah beberapa seri kita lakukan workshop, BIMTEK dan seterusnya bersama PMPTK IPA. Kemudian dari pertemuan ini mudah-mudahan juga bisa memberikan pencerahan tentang langkah-langkah strategis atau roadmap kita berkaitan dengan perubahan nomenklatur ini. Kita bisa sharing, dan kalau ini nanti akan menjadi dokumen usulan ataupun usulan-usulan penting bagi Pak Direktur atau Kemendikdasmen secara keseluruhan, kenapa tidak kita tidak ikut serta, kenapa tidak kita mengambil peran di bagian-bagian di tahapan awal untuk menembuskan pendidikan sains ke depannya. Saya kira itu pengantar dari saya malam ini.
seperti biasa kita akan sharing, kita akan berbagi info terkini yang mungkin juga akan menjadi referensi merumuskan kita di perkumpulan masing-masing dan di forum di organisasi Mitra Sain ke depan. Sekali lagi terima kasih. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka forum ini kita mulai dan selanjutnya mungkin saya persilakan ke Pak Nang selaku pepuhu di Mitra Sain ini untuk memberikan beberapa info berkaitan dengan perkembangan nomenklatur yang berkaitan dengan Kemendikdasmen. Jadi masih Kemendadah itu yang ngobrol Kemendikdasmen ya begitu ya kalau Udah ngapain deh. mangga Pak Nang diatur. Lu jeung we Pak Maman. Mak, ya, aturnuhun ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturnuhun teman-teman, Kang Maman juga sudah hadir. Alhamdulillah Pak Doni, Cep Agus, Pak Ugus, Bu Penny, Biduni, Pak Saifullah ya. Kemudian juga Pak Sporga ya. Jadi hari ini memang saya WA-an dengan Pak Direktur, Pak Hamadi, bahwa memang ada ada program yang sesungguhnya dulu kita mimpikan, yaitu bagaimana pengembangan sains dari sisi literasi numerasi yang akhirnya akan terpisah. Bapak Ibu teman-teman semuanya bahwa kita ingat bahwa kelahiran Mitra Sain ini tidak lepas dari sangat keprihatinan ya. Saat itu bahwa literasi sains kita, nilai PISA kita peringkatnya kan 72 ya kalau nggak salah dari 76 negara. Jadi papan bawah dan ini sering jadi bahan bahan kajian, keprihatinan lah di Kemdikbud, termasuk kemarin Pak Menteri juga prihatin dengan kondisi ini gitu. Kemudian juga sepertinya kita tidak puasa ya untuk mencermati ini. Yang kedua adalah semangat Mitra Sain ini juga didorong oleh surat dari Menko PMK waktu itu Pak Muhajir. Jadi memerintahkan Direktur GTK waktu itu untuk segera berbenah ya, merapatkan barisan. Namun ternyata dari GTK justru disposisi ke Pempat TK IPA waktu itu. Sehingga waktu itu menggalang teman-teman Mitra Sain, kemudian Pempat TK Matematika, Bahasa, kemudian juga termasuk dari Sikis, Sikil ya. Itu kan kita bergabung sampai akhirnya kita mengembangkan beberapa langkah strategi melalui STEM kan, melalui teman-teman dikasih dikasih bantuan hibah dalam rangka meningkatkan literasi kan, anggaran waktu itu, dan tujuannya memang meningkatkan PISA gitu. Ada dari Polia, kemudian program-program inovasinya, teman-teman juga yang lain dari SS dengan RBN-nya Research Based Learning. Nah ini best practice ini sesungguhnya diminta. Jadi nanya Pak Nang dari 8 ini kira-kira apa best practice yang bisa dikasihkan ke saat ini. Nah perlu disampaikan Bapak Ibu saat ini di Direktorat Tikdas khususnya di Pak Rahmadi bahwa sedang ada program namanya untuk peningkatan literasi numerasi ya, jadi membaca, berhitung dan kemudian sains. Dan ini fokus di Pak Menteri baru ini gitu. Jadi fokus Menteri baru ini ingin daya saing kita itu bisa terukur gitu dan bisa meningkat. Nah oleh karena itu Pak Direktur, coba Pak Nang ada nggak best practice teman-teman? Jadi mungkin diajak bicara dan kalau nanti mungkin hasil ini ada kesepakatan, ya kita bisa aja nanti audiensi. Karena dari audiensi itu kawan-kawan kan Direktur Diktas itu tahu siapa tokoh-tokoh penggerak di bidang sains ini yang nanti bisa saja terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kami. Gitu. Kalau Bapak Ibu tidak nohol, kan bagaimanapun nggak mungkin diundang ya di kegiatan-kegiatan kami gitu. Nah, pasti jadi penonton aja.
Nah, kami tidak ingin teman-teman di Mitra Sains ini jadi penonton gitu. Ketika ada program, karena kita sudah tahun 2019 ya, udah mulai kan? Iya, udah mulai kita. Udah mulai terus dengan programnya, gerakannya, seperti kita ada dulu program Kampung Sains, sebenarnya ada bikin program juga Sains Camp, dan juga bantuan ke teman-teman. Tujuannya kan ingin meningkatkan PISA waktu. Kemudian ternyata kita secara ini mati di 2022 ya. Tidak jelas kemana. Nah, ini kesempatan jadi seperti ada dapat second win kalau dalam tinju ya. Kita udah kelelahan, ini ada second win, semangat lagi gitu. Nah, tapi semangat ini nggak mungkin saya semangat gitu. Tanpa kita memang masuk ke sistem itu gitu. Nah, saya mengajak mungkin pertama hari ini, mungkin nanti Pak Uga dikumpulkan saja tentang apa best practice teman-teman itu yang diyakini dapat meningkatkan sains gitu. Meningkatkan PISA, dikumpulkan, terus dibuat mungkin nanti kesimpulannya. Yang kedua, sepakat gak kita nanti ketemu dengan Pak Direktur dalam waktu minggu depan lah paling enggak. Nah, saya nanti jadwalkan. Nah, teman-teman itu harus hadir nanti kalau bisa ke Jakarta, ketemu, langsung memaparkan teman-teman gitu. Supaya tahu ini siapa nih tokoh-tokohnya. Jadi sehingga di dalam kegiatan itu, dalam penyusunan program atau apapun terlibat gitu. Jadi ini bagian sumber diundang di Jakarta lah berkegiatan. Menurut saya teman-teman harus hadir di situ. Kita sudah lebih dahulu dan juga mulai P4TK IPA waktu itu kan sudah melatih tentang STEM dengan dengan Singapura, terus ada blueprintnya juga. Nah, itu mungkin harapan saya. Jadi nanti juga minta Pak Maman bagaimana perkembangan di sana sekarang di Menko PMK tentang bagaimana PISA ini, karena saya meyakini itu dulu surat awalnya tuh dari Pak Muhajir di Menko PMK. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, nanti mungkin di pertemuan ini nanti oleh Pak Agus dibuat kesepakatan, dirumuskan, lalu kita akan bergerak ke sana sambil membawa dokumen masing-masing yang siap dipaparkan. Nah, teman-teman yang mau paparkan nanti silakan masing-masing gitu. Program apa best practice-nya mungkin bisa dipakai tunjukkan nanti oleh Direktur Udikdas yang saat ini akan melatih di bulan November itu 1.700 sebenarnya. Tapi masih perlu masukan teman-teman. Saya kira demikian dari saya. Silakan ke Pak Agus kembali. Nanti Pak Maman ngasih masukan enggak. Ya Pak Gus. Baik, itu mungkin juga sama-sama pengantar mungkin bagaimana kita mensikapi kemudian mempersiapkan peluang-peluang tadi yang sudah disampaikan oleh Pana. Mungkin mungkin ada pertanyaan dulu dari saya, mungkin apa yang harus kita persiapkan tadi selain dokumen, kemudian dokumen tersebut kan juga harus pakai pengantar pembicaraan begitu. Tepatnya kita nanti bertemu dengan Pak Direktur Diktas itu dalam forum apa begitu? Apakah kita menunggu undangan atau kita nanti secara aktif memberikan surat untuk audiensi atau seperti apa, Pak Nang? Iya. Saya lebih cenderung kita audiensi aja. Audiensi mohon berkenan untuk misalnya kita tentukan waktunya menyesuaikan dengan Pak Direktur gitu aja. Nanti tapi kita kirimkan lampiran teman-teman, misalnya satu dari Polia itu apa best practice dalam rangka meningkatkan mutu sains itu, literasi sains itu melalui PISA itu. Jadi diyakini program ini meningkatkan literasi nilai PISA. Silakan. Jadi dari 8 ini komunitas kita memasukkanlah kira-kira best practice-nya apa gitu sebagai masukan awal. Nah, jadi surat kedepannya tentu saja atas nama komunitas. Nah, komunitas itu silakan itu tuliskan nama komunitasnya, nanti teman-teman mewakili lah konsorsium. Bagus dulu misalnya yang pertama nanti. Ya, siap. Oke, terima kasih penjelasannya. Mungkin silakan teman-teman dari 8 yang hadir mewakili masing-masing komunitas, masing-masing perkumpulan.
memberikan pandangan terhadap peluang ini sehingga nanti kita mungkin bisa mendapatkan menang merah titik temu dari peluang yang kita peroleh ini untuk kita tindak lanjuti bersama-sama. Mungkin mau Pak Yuyun dulu atau siapa dulu yang dulu aktif kita waktu Oke, terima kasih Pak Agus. ya siap. Mangga. Pak Sri. Oke, Oh, Pak terima Sri. kasih Pak Agus. Mungkin Ya, siap. agenda seperti itu perlu kita percepat Pak Agus. Mungkin kalau kita audiensi kita tentukan cepatnya kapan. Artinya kan gerakan kita lebih cepat lebih baik. Artinya apa yang perlu kita siapkan untuk ke audiensinya itu nanti kita bahas bersama seperti apa bentuknya. Dari Pak Nang yang terbaik seperti apa tadi. Kalau kita nanti tidak cepat-cepat nanti kan program kita nanti juga ketinggalan. Artinya mumpung ini masih awal ya Pak Nang ya. Artinya Iya, betul. dengan gerakan yang lebih cepat lebih baik karena sesuatu itu kalau nggak di dengan semangat yang baru nanti terlalu lama kita nanti programnya nggak akan terlaksana. Iya, Mungkin betul. kita tentukan aja mungkin kapan terus kita buat seperti apa yang kita persiapkan itu mungkin bagus itu ya Pak Nang ya. Terima kasih dari saya lebih Iya. cepat lebih baik biar kegiatan kita itu muncul karena kita selama ini kan em, belum ada sesuatu yang kita munculkan yang lebih bagus lagi artinya gitu. Terima kasih Pak Nang, Pak Agus memberi peluang pada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam. Itu juga dalam rangka apa yang saya maksud begitu. Jadi silahkan ketua-ketua komunitas dari perkumpulan nanti memberikan pandangan terlebih dahulu. Tadi pasti sudah lebih cepat lebih baik masalah waktu. Nah, saya persilahkan kepada teman-teman yang lain untuk sharing pandangan terlebih dahulu. Nanti forum ini kita pada akhirnya akan membuat keputusan mungkin seperti itu. Mengapa ini dulu Pak Yuyun dulu Pak Yuyun. Kadang ngurut kumis Pak Yuyun mau kumaha ulah tuh. Ayun kayaknya masalah di internet deh. Oh iya, Soalnya internet. diam aja itu. Tadi kan bergerak-gerak. Siapa dulu yang Bu Penny mungkin bisa memberikan tangan. Nampaknya banyak waktu nih Bu Penny sekarang nih. Kok tahu? Tunjuk saja lagi sama Kang Agus. Ya, baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, di sini ada 2 anggota P2BI Folia yang ikut serta juga. Ada Pak Ipul Saifullah, pengurus P2BI Folia juga. Perlu saya perkenalkan, ini jauh nih dari Mataram, tapi aktivis banget gitu ya. Kemudian satu lagi Bu Anissa dari Purwakarta, juga saya perlu perkenalkan, dia juga ini aktif banget gitu ya dalam berbagai kegiatan di P2BI Folia. Pak Saiful ada, nah ini Pak Saiful. Iya. Benar-benar saya mengandalkan beliau dari berbagai kegiatan yang ada di P2BI Folia ini. Luar biasa ya. Jujur memang kegiatan itu banyak yang vakum. Bukan vakum ya, artinya kita selalu ingin ada kegiatan, cuma banyak sekali kendala-kendala gitu ya. Jadi mungkin adanya motivasi dari Pak Nang yang tadi disampaikan, ini menjadi motivasi baru juga buat kita semua gitu ya, Bu Anissa, Pak Saiful ya. Karena ada kegiatan juga yang belum terselesaikan di P2BI Folia. Nah, tadi saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Sri ya, bahwa semakin cepat itu semakin baik. Kita pernah dulu berkumpul juga di gedung DPR ya kalau nggak salah, dan itu punya semangat yang luar biasa, kita menyampaikan berbagai pesan. Mungkin besok juga dengan animo dari kita semua, mudah-mudahan terbuka lagi kita untuk bisa mengembangkan sains ya di Indonesia ini gitu. Memang saya juga senang ketika ada kegiatan yang memperkaya khasanah teman-teman guru di literasi dan numerasi, tapi itu akhirnya terputus karena memang berbagai kendala tadi yang disampaikan oleh Pak Nang. Tapi teman-teman itu sangat semangat sekali gitu ya, sangat semangat sekali untuk mengikuti. Hanya permasalahannya baru bisa dilaksanakan di Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan
ke depannya juga, karena kalau untuk PISA ini kan meng-Indonesia gitu ya, di seluruh Indonesia. Harapannya sih banyak guru yang terlibat juga dari seluruh Indonesia, sehingga kita juga bisa mengajak Bapak Ibu guru yang punya animo yang bagus juga untuk bisa mengedepankan PISA gitu ya. Mengedepankan PISA sehingga ada gebrakan baru bagaimana kita bisa melatih guru-guru yang nanti tentunya bisa diturunkan kepada siswa-siswanya gitu. Saya punya pengalaman Pak Nang, izin saya Iya, sedikit. Mak, ya. Sama ya. Jadi karena saya dari Kemenak kan ya Pak ya. Kemudian di Kemenak juga saya sempat diminta untuk memberikan satu apa ya tentang PISA juga gitu. Nah ternyata tuh dari daerah banyak yang komunikasi tanya, Bu kenapa PISA itu dipilih dari daerah-daerah yang jauh banget dari ibu kota provinsi itu kalau dari madrasah ya Pak gitu. Jadi ketika nilainya turun, saya nggak terlalu kaget banget sih Pak karena apa namanya yang terpilih adalah kota-kota yang atau daerah-daerah yang sangat jauh gitu. Tapi di situ kan menjadi penekanan juga buat kita bahwa di daerah ini memang perlu kita tingkatkan juga. Tapi bagaimana nih caranya kita bisa mengedepankan daerah juga untuk bisa berliterasi dengan baik, terutama di literasi sains gitu. Ini pengalaman aja. Jadi banyak yang berkeluh kesah bahwa kenapa yang pilih, saya bilang itu kan dari PISA-nya, bukan dari kementerian gitu kan. Nah mereka nggak bisa ngikutin Bu. Ya memang udah resikonya gitu. Kita negara besar, negara yang luas sekali gitu ya. Jadi tapi saya nggak tahu ya kalau untuk yang dari Kemendikbud gitu, di mana plot-plotnya gitu ya, plotting-plottingnya itu dilakukan bisa. Pengalaman saya aja gitu. Jadi memang guru-guru yang jauh-jauh itu dikumpulkan waktu itu agak sulit banget memang mengajak mereka terbuka tentang literasi. Karena kebiasaan mereka dengan keluhan alat dan sebagainya lah, pelatihan yang nggak pernah, baru sekarang dan sebagainya seperti itu. Jadi agak miris juga ya, agak miris waktu saya membantu Kemenak untuk bisa membantu kegiatan PISA di tahun yang 2022 itu. Ini pengalaman aja sih Pak, gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya gebrakan yang saat ini, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi pembaharuan lagi, perbaikan lagi, bagaimana kita bisa berbagi dan bisa menguatkan PISA di Indonesia. Gitu. Makasih Pak Ipul, Bu Anissa yang sudah menemani saya hari ini. Ini mereka berdua orang-orang keren Pak. Iya. Ya, ya, saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Penny. Aduh, kalau cerita sama Bu Penny mah dah dari ada aja ceritanya begitu. Memang seperti itu Bu Penny. Nah, faktanya, nah kita dapat semangat baru nih dari Pak Ipul nih. Aduh. Pak Ipul, mana Pak Ipul belum kelihatan mukanya nih. Nah, udah ini Pak, udah muncul. Ayo Pak Ipul, folianya Siap, folia. siap Pak Gus. Kita dulu sekamar. Oh, penasaran. Ya. Ya, Pak, ya Pak baik. Agus. Pak Agus, Ya. ini saya mau komentari dulu Ibu Penny ya. Mau, silakan. Untuk tahun depan itu plotting daerahnya untuk bisa Kemenak juga sudah keluar Bu. Oh, udah ada Jadi ya. ada 30-an kalau salah itu. Tapi itu kan tidak tidak diintervensi oleh Kemdikbud itunya anggarannya. Maka ini menjadi teman-teman Polia mungkin nanti bagaimana bisa mendorong Kemenak ya dengan cara bagaimana bisa intervensi sehingga nanti tidak kalaupun semua disurvei itu nanti tidak jomplang gitu karena semua dapat intervensi yang mungkin sama gitu programnya gitu walaupun mungkin dengan cara bagaimana nanti oleh Kemenak ya. Siap, Terima kasih. Ya, lanjut silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Nang tanggapannya dan mungkin saya kira di masa reses Mitra Sains ini banyak pengalaman atau banyak hal-hal yang mungkin bisa disampaikan meskipun kita kelihatannya tidak melakukan upaya-upaya peningkatan literasi numerasi untuk peningkatan skor PISA ini, tapi saya yakin bahwa masing-masing komunitas itu karena keseharian adalah berkaitan dengan masalah sains
tidak akan lepas daripada itu. Mungkin ini akan memperkaya hasanah pemikiran-pemikiran praktis yang terjadi di lapangan, yang tadi dikatakan Panang sebagai best practice. Mungkin ini nanti akan kita akan kita kumpulkan sebagai bahan usulan nanti ke direktur Dikdas nanti. Siapa lagi mungkin yang bisa memberikan pandangan sebelum nanti kita memutuskan kapan, when, dan how-nya itu nanti bagian terakhir setelah kita lama tidak ngomong masalah lain. Saya ingin mempersilahkan kepada teman-teman untuk pandangan-pandangan berkaitan dengan kegiatan yang sudah pernah atau akan dilakukan di masing-masing komunitas. Mangga. Boleh Pak Agus? Iya, silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin tidak semuanya kenal dengan saya. Mungkin saya termasuk yang terbaru ya di dalam jajaran ini. Yang terbaru yaitu di bentuknya Komunitas Kimia Terapan Indonesia, KKTI, yang akhirnya juga alhamdulillah bisa menasional juga. Ya khususnya awalnya memang di bidang kimia, tapi sekarang bisa juga bergabung dengan fisika, nanti biologi dan IPA gitu ya saya. Ya juga saya mencoba menggarisbawahi hal-hal yang tadi disebutkan kawan-kawan, termasuk Ibu Penny juga. Dan ini juga akan mengarah kepada PISA mungkin nanti. Kita akan coba apa yang sudah saya lakukan sebentar. Ya. Saya melengkapi khususnya di para guru di bidang kompetensi. Jadi kita tidak membahas bagaimana kurikulum, bagaimana model belajar, bagaimana modul ajar. Itu saya kira guru-guru sudah paham ya. Dan guru-guru sudah punya cara sendiri, kurikulum sendiri. Guru-guru lebih tahu sendiri bagaimana di lapangan. Juga membahas bagaimana di daerah terpencil, di hutan, mereka ingin literasi seperti tadi Ibu Penny katakan. Kita juga tidak bisa pukul rata ya. Nah mereka selalu saja dengan ada alasan yang klasik, alasan tidak punya alat, tidak punya bahan, tidak punya lab, terpencil, dan dengan segala keterbatasan menjadikan alasan. Nah hal-hal ini kan tidak banyak dipikirkan. Hal-hal ini tidak banyak dipikirkan siapapun lah, baik dari pihak yang terkait atau dari pemerintah. Solusi yang real, yang langsung to the point, berdampak, dan saat itu bisa dipraktekkan, itu belum ada yang memikirkan. Jadi saya melihat seperti itu. Kalaupun ada, itu belum bisa berdampak secara maksimal. Nah jadi kami berangkat dari situ, salah satunya mencoba memikirkan hal itu, memberi solusi. Jadi kami mencoba datang ke sana, langsung ketemu face to face dengan guru-guru di daerah, di hutan, di manapun. Dan saya akhirnya bagaimana apa yang diperlukan, apa yang diinginkan, apa yang dicari. Dan akhirnya dengan kearifan lokal, alhamdulillah kita bisa mencoba memberi solusi. Jadi bukan konsep, bukan rencana sebagainya, tapi langsung solusi yang bisa dipraktekkan di situ. Nah, khususnya di bidang sains kimia, IPA dan sebagainya. Jadi di Papua dan sebagainya yang tidak punya lab, tidak punya alat dan bahan dengan keterbatasan yang mereka minder, akhirnya bisa literasi itu. Karena menurut saya literasi itu kan bukan hanya membaca buku, tapi bagaimana bisa menjelaskan dengan detail dan kemudian bisa menunjukkan, gitu. Bisa menunjukkan ini loh gitu, bisa mendeteksikan panca indera pada hal-hal atau materi-materi yang ada di kurikulum. Nah itu yang sudah dicoba kami lakukan. Sehingga alhamdulillah sudah 26 provinsi yang sudah kami kunjungi dan langsung ketemu dengan gurunya. Sehingga saya betul-betul prihatin, memang di sini ada sesuatu yang merupakan akar gitu. Sesuatu yang merupakan akar penting sekali. Yang nantinya bisa ke bagaimana karakter, nanti bagaimana adab, bagaimana nanti hasil, bagaimana siswa dan sebagainya, ujungnya naiknya ke PISA. Nah, saya dulu pernah mendengar bagaimana tentang motivasi siswa yang sangat rendah. Itu waktu itu saya dengan Pak Nang cuma ada satu jawaban bahwa motivasi siswa yang sangat rendah. Itu sehingga mungkin saja kepisahnya rendah. Tetapi hasil itu tidak dilanjut gitu. Bagaimana motivasi siswa yang rendah itu diberi solusi itu. Solusi nyata itu yang belum berlanjut sampai saat ini. Bagaimana sih caranya?
Nah, ini yang ingin saya coba lengkapi dengan kawan-kawan. Lengkapi juga kepada guru-guru yang sudah ahli di bidang teori dan sebagainya. Sehingga sekarang saya mencoba mengistilahkan bagaimana guru harus melangkah ke level 3 gitu. Itu istilah saya saja dengan kawan. Level 3 itu guru bukan hanya ngomong, menceritakan, menginformasikan, kemudian menjelaskan, explain dengan detail, itu level 2. Pinter menjelaskan dengan detail, tapi ada satu yang penting, yaitu bagaimana guru bisa mendemonstrasikan. Itu yang ya dibilang guru bisa mendemonstrasikan, itu sudah masuk level 3 menurut saya, dan akhirnya bagaimana guru bisa menjadi inspirator sehingga dia masuk ke level 4. Nah, itu yang coba saya lakukan, sehingga mudah-mudahan dari situ siswa senang belajar ngerasain. Kalau siswa sudah senang, siswa sudah suka, termotivasi, terinspirasi, nanti dia teresonansi gitu. Teresonansi dengan gurunya, teresonansi dengan pengajar semua, maka dia akan ikut apa mau gurunya gitu. Karena kalau disebut berdiferensial itu memang ya, berdiferensial kita harus mengikuti apa maunya siswa. Tapi kalau 36 kemauan siswa kemudian gurunya ikut-ikutan semuanya, lalu apa sebetulnya fungsi guru sebenarnya? Nah, setelah guru tidak mampu mengajak itu, barulah itu mungkin kita ikuti apa maunya siswa dan berapa apa yang, nah itu ya. Tapi kan tidak ada salahnya di awal itu, kenapa siswa tidak senang fisika, kenapa tidak senang kimia, kenapa tidak senang biologi. Masa kita ikutkan siswa tidak senang lalu kita ikuti. Kita coba supaya senang dulu, kita ajak dulu mereka supaya senang. Nah, dengan cara apa itu yang coba kami bahas, sehingga akhirnya kami mencoba riset sekitar 408 jenis bagaimana praktikum tanpa laboratorium. Laboratorium ada, tetapi bagaimana kalau daerah-daerah itu sekitar 60% yang tidak punya lab, tidak punya alat bahan. Solusinya bagaimana? Mereka diajak pelatihan ke Bandung, di Bandung dilatih, pulang ke sana, kembali lagi ke kampung, tidak berdampak. Dan itu berlangsung terus-menerus. Untuk menghadirkan mereka perlu biaya. Apalagi banyak sekali, biaya sekian. Kembali ke tempat masing-masing, ke hutan, ke pantai, tidak ada alat bahan. Sehingga teoritis lagi. Nah, ini solusi tetapi sulit untuk berdampak. Sehingga akhirnya bagaimana saya membuat praktik-praktik dengan alat bahan yang ada di sekitar, dengan daun, dengan bahan, dengan limbah di sekitar rumah, itu bisa menjawab apa yang ada di materi di kurikulum. Sehingga contoh saja di Papua itu, mereka datang ke sekolah itu sudah untung, sudah untung. Sudah datang, sudah untung. Kemudian bagaimana memotivasi mereka dengan teoritis, ngobrol, cerita. Nah itu. Ketika kita ajak ke alam, begini loh, ini daun ini. Kemudian kita buat ini buat proyek. Dari alam sekitar itu mereka senang. Setelah mereka senang, mereka itu termotivasi. Dan selanjutnya kita bisa baca. Bagaimana semangat mereka baca, bagaimana semangat mereka menghitung. Itu tidak sulit. Tetapi ketika kita pertama itu diajak, ayo kita ngitung, anak-anak sudah dengan berbagai masalah di rumah, tentu sulit. Nah itu jadi konsep saya itu dimotivasi dulu. Bagaimana memotivasi supaya siswa senang dulu, suka dulu. Setelah itu semua akan mudah gitu. Semua akan mudah. Nah maka kami di KKTI, Komunitas Kimia Terdepan Indonesia, alhamdulillah malam ini dapat kesempatan mungkinnya untuk mencoba menyampaikan ini. Karena ini sudah kita coba 6 tahun ini bergerilya dengan energi yang minimal, energi sedikit, 6 tahun. Akhirnya kita punya KKTI dan sudah berkeliling ke 26 provinsi. Dan sudah ketemu dengan ratusan ribu guru dan mereka inginnya seperti itu. Mereka ingin seperti itu. Jadi mereka yang di Sulawesi, di NTT, betapa itu ingin praktik kimia, fisika, biologi. Fisika alatnya nggak ada Pak, pesawat Edward nggak ada, ini nggak ada, terus gimana? Nah, saya bilang bikin, buat sendiri alat, gimana caranya? Ini kita beri petunjuk. Dan alhamdulillah kita sudah bikin ya sekitar 50 kit kimia dan 408 jenis-jenis pembuktian reaksi dengan alat bahan yang ada di sekitar. Nah dari situ saya sudah mencoba membaca, senang, siswa senang. Mudah-mudahan dari sini, dari senang termotivasi, siswa mau belajar dengan semangat dan ujungnya
Dia menghormati, menghargai guru dengan kompetensi yang mumpuni gitu. Kompetensi yang mumpuni, saya garis bawahi. Bukan kompetensi yang sengaja menyampaikan informasi, karena kalau hanya level 1 dan 2, tahun 2030 kita tergerus oleh AE. AI itu sudah lebih mampu daripada guru, nanti guru akan ditinggalkan itu. Tapi kalau dia di level 3, nanti fisika dia bisa praktek. Kimia bisa praktek. Nah, AI tidak akan menggerus itu. Jadi itu saja gambaran singkat, nanti kita akan coba tulisan. Nah, hanya melengkapi sains di Indonesia supaya ada pembelajaran atau perubahan ke arah yang lebih baik. Itu saja Pak Agus, terima kasih, nanti kita bisa lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga bagi teman-teman ini ada komunitas baru, mungkin nanti yang bisa bergabung memperkaya, saling melengkapi nanti di komunitas sains dari sisi praktek begitu, dari sisi terapannya. Payun mangga, payun bos lamit ngadangu payun ngahareang mangga. Baik. Atur nuhun. Tadi mungkin ada gangguan teknis jigana aya anu ngalangkung. Dari segi praktis, KKTI sudah memberikan satu langkah yang lebih maju. Tapi ketika kita berbicara globalnya Indonesia, kemudian yang diwujudkan dengan angka PISA, ini yang perlu kita pikirkan bagaimana langkah strategisnya. Kemarin saya baca juga di Kompas TV itu, konon kabarnya kalau kita mulai sekarang dengan menggarap anak-anak TK tahun 2030 itu baru naik sedikit gitu. Bahkan itu capaiannya bisa mencapai tahun 2063. Nah, tentu itu baru ramalan berdasarkan realitas yang ada sekarang. Kalau pemerintah sudah mengambil keputusan yang sangat penting sekali, tentu harapannya adalah kita bagian-bagian dari komponen ini yang harus merespon dengan positif, dan yang terpenting adalah komunitas-komunitas ini harus membuat langkah bersama. Maksud saya, jadi menurut saya, ya ide saya itu ada tsunami perubahan. Jadi kalau perubahan itu hanya dilakukan oleh bagian per bagian, apalagi tidak nyambung dan matching, itu akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita bareng-bareng bergerak ke arah yang sama, sehingga menjadi tsunami perubahan, insya Allah apa yang kita inginkan nilai PISA. Karena yang dinilai itu kan anak-anak kita. Nah, bagaimana kita melakukan gerakan bersama sehingga anak-anak kita ini betul-betul mendapatkan input yang tepat, mendapatkan pengajaran yang tepat, mendapatkan pengetahuan yang tepat, sehingga nanti ya tentu kita ini adalah sebuah tim yang dari masing-masing tim punya kemampuan yang tentu satu sama lain saling melengkapi, dan ini memang harus gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah sekarang sudah membuka peluang, dan kita sebagai organisasi mitra ini harus memanfaatkan peluang ini untuk betul-betul melangkah bersama dengan pemerintah. Jadi tentu seperti yang tadi disampaikan, bahwa menurut saya itu audiensi sesegera mungkin dengan pihak kementerian itu menjadi titik awal, sehingga setelah kita bertemu dan kita akan dapat wawasan paling tidak kemana arah yang diinginkan oleh pemerintah, lalu apa yang bisa kita lakukan supaya gayung itu bersambut dengan apa yang digulirkan menjadi kebijakan dari pemerintah. Terutama ya sekarang sudah mulai saya lihat juga, kemarin guru-guru matematika itu 2 minggu dikumpulkan di Jogja untuk menyambut kebijakan yang digulirkan oleh
pemerintahan sekarang. Nah, mudah-mudahan kita juga sebagai kelompok mitra sains, komunitas sains ini betul-betul bisa gayung bersambut sehingga langkah-langkah yang kita lakukan ini betul-betul berdampak positif, bukan hanya untuk kepentingan anak-anak kita, tapi juga memang kita punya keinginan untuk mendorong dan mengarahkan serta membantu kebijakan pemerintah supaya bisa terrealisasi dengan baik. Dan saya pikir apa yang kita bicarakan terakhir di P4TK IPA itu dokumen-dokumen itu sementara tertunda ya kita bangun lagi karena di situ sudah langkah-langkah yang itu sudah mengarah kepada naiknya nilai PISA. Tetapi mungkin ada beberapa perbaikan setelah nanti kita mendengar arah kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan tsunami perubahan dengan membangun kebersamaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Iwan. Mungkin kita kasih kesempatan dulu ke beberapa komunitas untuk selain berkabar tentang personal, berkabar juga tentang komunitas masing-masing. Saya lihat tadi ada Pak Doni dari ISS. Pak Doni, dipersilakan untuk memberikan pandangan-pandangan dan langkah-langkah apa mungkin yang bisa disinergikan selain beraudensi nanti dengan dari kementerian. Pak Doni, Pak Doni. Wah, ya terima kasih Pak Agus. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Doni dari Indonesia Scientific Society atau Masyarakat Ilmiah Indonesia. Senang sekali bisa berkumpul kembali nih setelah puluhan purnama. tidak sekian lah. Jadi memang semenjak P4TK ditiadakan gitu ya, jadi memang seolah kehilangan induknya gitu ya. Tiara. Jadi ya betul, jadi kita juga tidak dapat arahan yang jelas bagaimana pengembangan selanjutnya setelah kita berjibaku dengan diklat dan lain sebagainya di 2019 sampai 2021. Dan ini merupakan hal yang perlu kita syukuri, adanya momen pergantian kementerian yang artinya ketika saya melihat di rekam jejak digital, ternyata Pak Mukti itu kurang setuju juga dengan Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Sehingga mungkin prediksinya, mungkin ini kalau kita lihat itu mungkin akan ke arah yang yang mungkin beda dengan Pak Nadiem lakukan. Nah, jadi ini kesempatan bagi kita, organisasi Mitra Sains, untuk bisa memberikan terobosan, breakthrough, ya. Terobosan supaya artinya langkah-langkah yang mungkin sudah kita lakukan bisa menjadi kebijakan yang nantinya akan mungkin bisa kita bersama bergerak untuk bagaimana menyongsong PISA di 2026 ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Pak Kapus sebagai sebagai stakeholder ya yang menghubungkan kami dengan kementerian, mudah-mudahan ini bisa kita kaji lagi gitu ya. Mungkin sebelum, saran saya sih kami ya dari ISS, sebelum bergerak ke audiensi dengan direktorat, mungkin lebih baik kita mematangkan dulu konsep apa yang akan kita bawa, lalu kemudian kita mungkin ditambah dengan pengalaman-pengalaman selama kita vakum seperti apa, sehingga apa yang disampaikan itu bisa benar-benar tertata dengan baik dan juga bisa, ya istilahnya kita mah jangan sampai kita tuh ke sana ya hasilnya ya udah lewat aja gitu. Tapi bagaimana kita super tim gitu ya, yang bisa memberikan arahan gitu ya, bahwa ya di negara lain kan sudah seperti apa, sementara kita mungkin bisa dibilang ada langkah mundur lah kemarin ketika mungkin P4TK dihapus, P4TK matematika dihapus, sehingga mungkin ya
kita lihat sendiri bahwa skor PISA kemarin kan memang kurang menggembirakan. Sehingga kita harus benar-benar ada apa namanya rembuk yang apa ya, yang lebih intens lagi nih sebelum nanti mungkin dikeluarkan ke direktorat. Selain mungkin rekam jejak kita kemarin ketika kita mungkin di ISS sendiri kan menggulirkan program riset based learning ya. Kami juga nanti akan coba kembali review lagi, kita akan telah lagi supaya apa yang bisa disampaikan itu bisa mungkin disampaikan dengan porsi yang bagus gitu ya, sehingga mungkin ya ini bisa memberikan saran lah kebijakan nanti kepada kementerian yang baru supaya nanti ya saran intinya mah ya dari kami sih inginnya gitu ya adanya induk ke IPA-an lagi gitu kayak PMPTK gitu ya. Seperti eh, yang sudah dilakukan zaman dulu gitu itu bisa karena itu menurut saya sudah merupakan langkah yang bagus gitu. Dari segi bagaimana kita mempersiapkan dulu kan sampai ada bagaimana kita membuat asesmen dan lain sebagainya. Ya itu sih dari kami mungkin Pak Agus pandangannya mudah-mudahan di malam ini jadi momentum kita bisa intinya bangkit kembali ya Pak Agus ya, bisa berkumpul lagi, berbicara banyak lagi mengenai bagaimana langkah-langkah dari kami sebagai NGO gitu ya, yang nanti bisa diusulkan ke pemerintah untuk bisa menyusun terobosan-terobosan terkait dengan peningkatan PISA di Indonesia. Itu sih mungkin Pak Agus dari ISS ya. Baik, terima kasih. Nah ini apa yang kita butuhkan juga selain apa bertemu juga kita matangkan dulu apa yang bisa kita tawarkan sebagai apa solusi alternatif untuk tadi kalau misalkan ke skor jelas masih jauh dan itu perlu upaya bersama begitu termasuk upaya dari kita untuk ya, ikut peran serta dari sisi guru untuk meningkatkan skor PISA tadi. Yang kedua tadi poin Pak Doni apa bagaimana kebijakan populis apa program guru penggerak itu menghancurkan bukan menghancurkan bangunan sebuah lembaga P3G P4TK IPA yang perjalanan sejarahnya cukup panjang bagaimana dia apa memperkaya guru-guru sejak zaman mungkin ya mungkin hampir sama dengan Semio begitu kan kalau kita lihat perannya itu dihancurkan oleh kebijakan populis apa program guru penggerak. Nah mungkin ini juga menjadi tawaran solusi untuk kembali dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni. Saya lihat ada Pak Uus juga nih dari FKIP Unpas mungkin bisa juga memperkaya hasanah pemikiran kita bagaimana pentingnya apa center untuk apa peningkatan kapasitas IPA ini atau sains ini nanti kebutuhannya kalau dilihat kebutuhan pendidikan sains di perguruan tinggi. Pak Us, mengapa Us? Terima kasih Pak Agus. Sesungguhnya saya ini peserta yang tiba-tiba dan saya berniat untuk menyimak saja. Dulu memang saya sering ke P4TK saat Pak Arif masih jeneng dan mungkin dengan Kang Maman ya dulu. Sekarang saya berkesempatan melihat upaya-upaya ya yang dikomunikasikan oleh Ibu dan Bapak. Saya sangat takjub ya dan sangat menghargai setinggi-tingginya bahwa niat kita adalah untuk meningkatkan skor PISA yang kita kalah jauh dari China ya, kemudian negara-negara lain. Saya kadang berpikir apa yang salah dengan culture kita ya, kok bawah amat sih kita ini gitu. Saya suka menyimak YouTube ya, di mana orang Indonesia hidup di Cina berdagang mempopulerkan Indonesia. Dan saya bisa melihat perilaku-perilaku anak-anak China itu, bagaimana mereka berkumpul jajan di orang itu. Kok perasaan nggak jauh beda gitu ya, culture mereka dengan culture kita. Yang kuatnya apa sih sebetulnya di negara mereka itu?
Ya, saya kira mereka disiplin belajarnya tinggi ya kalau di rumah. Dan tapi saya juga nggak tahu usaha-usaha guru di sana seperti apa. Jadi saya melihat usaha-usaha yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh Ibu dan Bapak sangat saya acungi jempol ya. Dan saya belum tentu bisa karena di perguruan tinggi ini paling kita sekarang sedang mengkreasi satu riset bekerja sama dengan Muhammadiyah Sukabumi tentang STEM. Dan peta jalan pendidikan sekarang di Indonesia salah satunya adalah STEAM ya. Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Ya, itu sebuah tantangan ya ke depan itu. Bagaimanapun mungkin kalau kita tunggangi kebijakan itu ya mudah-mudahan bisa mengkatrol tentang PISA itu. Tadi saya mendengar dari Pak Kapus bahwa nanti riset PISA itu akan dilaksanakan di 30 apa Pak? Provinsi ya? Provinsi. Tapi itu kan Ya. jangkauannya sangat luas, sehingga kalau kita membuat sampling itu kita juga tidak tahu harus bagaimana samplingnya. Ya itu memang satu kendala dari dulu. Kenapa mereka itu meriset di daerah-daerah seperti itu? Tidak diperhitungkan misalnya pemerataan dari daerah yang memang eh, dekat dengan kemajuan dengan daerah pinggir gitu ya. Sehingga tampaknya kok seperti ada sesuatu yang memang tidak boleh diketahui oleh kita. Bagaimana sampling dari PISA itu gitu ya. Itu nggak pernah diungkapkan sehingga di dalam PISA yang tahun berapa itu bukan lagi menjadi sebuah pembicaraan. Jadi pembicaraannya ke arah lain. Apakah karena kita ini memang eh, pengutang sehingga kita disimpan di paling bawah ya. 72 ke berapa itu sebelah atasnya. Ya, seperti itu. Sehingga membuat kepenasaranan itu semakin bertambah manakala kok hampir tiap hasil PISA itu hampir paling bawah begitu ya. Nah, mengapa samplingnya tidak diberitahukan kepada kita sehingga kita bisa secara proaktif mendukung daerah-daerah itu. Kalau di kami, di Unpas yang ada itu hanya pendidikan biologi. Ya, mungkin ada juga PGSD. Nah, biasanya yang S1 dari kami itu ditempatkan di SMA atau di SMP. Ya. Nah, itu potensi kami kira-kira seperti itu. Dosen kami di biologi ini kira-kira ada 13 orang. Tetapi kalau alumni sudah tersebar jauh ya luas sekali. Saya baru menyimak, memikirkan, tetapi saya belum bisa menyampaikan apapun Pak, karena memang baru melihat lagi kondisi tentang bagaimana ngaropea IPA gitu, sains itu. Memang saya pernah meriset, tapi tahun 2010 dan jadi sebuah buku membangun literasi sains peserta didik. Dan buku yang kedua itu tentang literasi sains dan pembelajaran kontemporer. Satu lagi sekarang yang sedang digarap yaitu STEM, bukan STEAM. Kalau STEAM itu memang peta jalannya pendidikan Indonesia sekarang STEAM, salah yang kita lihat. Pak Agus, saya tidak bisa berbicara banyak ya. Jadi saya menyimak dan saya senang melihat semangat orang-orang yang begitu tinggi bagaimana memiliki motivasi untuk membangkitkan bagaimana PISA ini menjadi satu hal yang baik. Saya sih berpikir ada hal-hal lain ya tetapi itu juga tidak boleh karena bersuuzon. Apakah ada sesuatu yang tidak boleh tampak oleh kita sehingga kondisi pendidikan kita tentang pendidikan IPA kita seperti itu? Ya karena apakah ada kaitannya dengan World Bank dan sebagainya, tapi itu terlalu jauh. Dan kita punya harapan ya dengan Pak Menteri ini karena beliau adalah dari organisasi yang mengelola sekolah dengan berhasil ya
organisasi keagamannya itu. Sekolahnya berhasil dan beliau juga uangnya sangat banyak ya organisasinya itu. Terima kasih, mohon maaf apabila saya belum bisa berkontribusi untuk berbicara bagaimana meningkatkan tentang itu. Mohon Pak Agus. Bagus. Baik, terima kasih Pak Us. Ini juga info bagi kita bagaimana IPA, meskipun tadi Pak Us hanya menerapkan biologi, tapi tetap ada keterkaitan, jadi tidak ada yang putus di pendidikan ini sampai pendidikan tinggi. Meskipun kita di pendidikan dasar dan menengah mungkin mempersiapkan ini lebih intens lagi begitu. Bagus nih, bagus menyampaikan dulu Yes. ke Pak Us ya. Pertama, makasih Pak Us. Jadi tahun 2002 PISA itu kan kemarin harus dilaksanakan 2021 ya. Tapi kemudian mundur 1 tahun karena COVID itu jadi 2022 surveinya. Nah kemarin itu survei itu dilaksanakan analisisnya analisis terhadap hasil PISA itu biasanya di 2 daerah yaitu Jogja, Jakarta biasanya. Itu analisis menyeluruh provinsi itu. Tapi kemarin ditambah tahun 2002 ini ditambah dengan Bangka Belitung. Maka Bangka Belitung waktu itu seluruhnya sekolah itu disurvei. Nah yang lain-lainnya itu surveinya acak gitu. Kemarin mau ditambah Kaltara tapi Kaltara batal. Jadi analisis PISA 2022 kemarin di 3 provinsi yaitu Babel, kemudian Jogja dan Jakarta plus yang lainnya sampel-sampel secara random gitu. Nah tahun ini kita nggak tahu, hanya sudah diberikan kemarin ke Direktorat Dikdas dari Beskap ya untuk sasaran 2025 gitu sudah ada ininya. Jadi nama sekolah ini akan diintervensi gitu. Maka Direktorat Dikdas menyusun pada pedoman untuk para instruktur juga nanti BIMTEK-nya, tapi belum dapat masukan kita. Ya. Seperti tadi Pak Us ada program yang diyakini telah meningkatkan literasi sains. Nah ini harus ada masukan gitu, karena itu disusun berdasarkan pemikiran teman-teman dan tidak semuanya itu dari kalangan praktisi gitu untuk pemikiran itu. Nah itu oleh karena itu nanti Pak Agus memang nanti di pertemuan ini ya pertama nanti walaupun nanti perlu persiapan tapi jangan terlalu lama gitu. Karena ini kan bergerak gitu. Nanti momentumnya hilang. Kalau perayaan fisika kan kalau momentum hilang kita nggak bisa masuk gitu. Nah kalau bisa ya nanti segera mungkin di minggu inilah gitu bisa dilaksanakan ya pertemuannya. Apa nanti melalui Zoom dulu atau melalui pertemuan langsung. Baik silakan lanjut Pak Gus. Terima kasih. Baik Pak Nang. Saya tawarkan apakah kita langsung ke UN-nya itu beserta HAU-nya untuk menindaklanjuti peluang tadi, momentum tadi yang ya kita kasih tengah kota dalam minggu-minggu ini dengan catatan bahwa kita memang sudah mempersiapkan diri apa yang bisa kita tawarkan sebagai solusi alternatif atau solusi utama juga nanti nggak apa-apa, tapi harus ada tim kecil seperti kemarin kita dengan 10 ada tim kecil yang mengurus masalah ini begitu. Meskipun tadi kata Pak Yun kita masih punya dokumen yang diserahkan ke Pemprov IPA itu nanti bisa jadikan rujukan kembali yang kita gunakan nanti untuk bahan audiensi dengan Kemendikbudmen tadi. Bagaimana tawarannya kita lanjut ke waktu. Saya lihat ada Pak Maman, mungkin ada info terakhir nih bagaimana politik pendidikan, bagaimana kabar Bapak Menko PMK, begitu mungkin Pak Maman bisa ini sebelum ke waktu. Pak Maman masih monitor? Atau saya tawarkan kemarin tadi bagaimana masalah waktu aja dulu nanti setelah kita setelah kita tentukan kita sepakati. Ada Pak Rebo kali ya. Izin Pak Agus. Ya, Mang Rebo. Ya, terima kasih Pak Agus.
Mas. Ini iya, udah keluar ya. Iya, perkenalkan Pak Agus, ini saya Pak Rebo. Saya Iya. ini mendampingi Pak Uga. Nah, Iya. karena profesi utamanya adalah guru SMK, yang ada nilai tambahnya adalah kami mendampingi Pak Uga secara nomenklatur dalam bentuk perusahaan yang mendukung komunitas kimia terapan. Nah, kemudian ada pandangan bahwa seperti yang tadi Bapak sampaikan banyak hal. Pertama, betul tadi kalau kita ingin menyampaikan atau menghadap kepada direktorat atau ingin memberikan masukan kepada direktorat, tentu kita paling tidak sudah memiliki draft langkah global apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Karena pada dasarnya kita adalah, kami terutama di KKTI ini adalah bentuk kepedulian kita kepada kondisi di lapangan di bawah, kondisi yang paling bawah. Kondisi kita ada di guru SMK, guru SMA, itu dengan adanya kondisi beberapa tahun terakhir, memang sudah sangat menyedihkan. Dan terbukti juga lulusan guru-guru yang baru pun juga kita akan melihat kompetensi kalau boleh dikatakan yang berkarakter hot begitu, itu sangat langka, sangat jarang gitu. Kebanyakan ya berteori saja. Sementara kita di lapangan, apalagi SMK, itu sudah dihadapkan kepada aplikasi. Nah, otomatis ini kalau secara bentuk soal, katanya berbentuk soal, maka soalnya harus yang hot ini. Yang sudah level berapa gitu ya. Nah, sehingga sudah nggak level 1, level 2, level 3 udah harus lewat gitu. Nah, sementara di lapangan masih kita temukan banyak keluhan, sehingga berdampak kepada kualitas alumni yang akan mengisi lapangan kerjaan. Nah, apalagi yang kaitan dengan sains ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang bentuk kegiatan kami di KKTI itu, Pak Uga terutama, itu saya hanya memperkuat saja bahwa membutuhkan payung yang sangat kuat untuk menjadikan sebuah nomenklatur apa yang bisa ditawarkan kepada kementerian. Sehingga ini bisa menusuk kepada kebutuhan teman-teman di lapangan. Bisa menjawab keluhan-keluhan teman-teman di lapangan. Bisa memberikan pencerahan. Bisa memberikan motivasi kepada teman-teman di bawah bahwa sains itu tidak sulit yang dibayangkan begitu. Nah, itu memang peran Pak Uga luar biasa. Nah, yang ketiga, saya kira kami sangat senang, sangat mendukung dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan berbagai elemen. Ini semoga dengan kekuatan kebersamaan, teamwork kita, ya bisa memberikan yang terbaik buat guru-guru dan para alumninya nanti untuk SMA dan SMK ke depan. Supaya juga pengangguran tidak semakin bertambah, tetapi bisa mengisi lowongan kerjaan, karena banyak lowongan yang terbuka tetapi tidak bisa diisi. Itu satu. Yang kedua, juga banyak lowongan kerjaan tetapi alumni kita tidak minat untuk bekerja karena tidak memiliki kepercayaan diri akan kemampuannya. Kemudian juga ada lowongan kerja tetapi anak kita mau kerja tapi tidak masuk kepada spesifikasi yang dibutuhkan industri. Nah, ini juga tantangan yang besar itu buat dan itu sampai level kementerian, saya kira, kalau urusan dengan tingkat pengangguran ya Pak ya. Gitu. Nah, saya kira itu Pak sementara
pandangan sementara dari kami. Semoga ke depan kita bisa bisa sinergi terus. Terima kasih Pak Agus. Siap, enggak, turun. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira untuk bahan yang bisa kita olah udah cukup. Kita langsung ke waktu saja. Mungkin silakan teman-teman mengusulkan yang jelas deadline-nya tidak lebih dari minggu sekarang ini. Memang ada yang mengusulkan masalah waktu? Terima kasih Pak Agus. Mungkin tadi akan menyurati dulu atau kita tentukan waktu terus kita gimana itu prosedurnya Pak Agus? Atau Ya, karena kita masih punya dokumen-dokumen yang sudah kita sepakati bersama, mungkin tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan nanti, dan saya kira Pak Yuyun bisa mengurus itu, nanti bisa ke Bu Neng dengan bantuan Pak Nang untuk kembali, atau mungkin masih ada tersisa filenya. Saya ingat masih Pak Yuyun, Pak Aang lah begitu, yang di Bandung begitu, itu bisa dijadikan, ditambah mungkin tadi bahan-bahan yang bisa kita olah selama kita vakum, selama kita tidak pernah berkabar tentang kegiatan masing yang sudah disampaikan dari komunitas masing-masing, itu kalau misalnya memang diperlukan dijadikan tambahan nanti untuk bahan kita audiensi dengan Kemendikdasmen nanti. Ya. Itu Pak Masri, maka Bagus, gini aja bagus. Jadi pertama yang diminta mendesak itu adalah best practice. Jadi saya tadi sampaikan kan di ISS itu punya best practice RBL gitu. Pak Uga itu punya best practice bagaimana mendorong minat sains di daerah-daerah yang memang remote area gitu. Ya, itu best practice itu dibuat semacam paparan slide dalam bentuk lebih ringkas lah, misalnya 3 slide saja teman-teman di tiap komunitas ini, coba buat paparan, nggak usah narasi tapi digambar aja, gambar bagaimana pengembangan program ini bisa meningkatkan sains gitu, misalnya 3 slide aja gitu, 3 atau 4 slide paling banyak kan, 4 slide plus sains, nah udah, berarti teman-teman punya dapat ya, nanti dimasukkan di dalam metrik, misalnya Pak Uga ini bagaimana meningkatkan sains di daerah remote area begini gitu, itunya judulnya katakanlah, nanti lampirannya dibuatkan dalam lampiran slide. Begitupun di Pak Doni misalnya, apa judulnya, misalnya RBL diyakini meningkat, kemudian tadi di Abaus misalnya, oke apa yang bisa meningkat sains, menggunakan hasil bukunya Pak Abaus apa tuh, pernah di best practice-nya, masukkan di situ. Juga teman-teman yang lainnya. Jadi paling nggak ada metrik yang 2 lembar lah, menggambarkan tiap-tiap komunitas ini apa judul best practice-nya, apa presentasinya, itu satu. Yang kedua, paparan di depan memang perlu ada bahan prolog, bagaimana sains ini, keprihatinan sains seperti hasil riset dulu pernah di IPA juga minat sains rendah gitu. Nanti mudah-mudahan Pak Uga bisa nyusun paling nggak 2 slide atau 3 slide bagian depannya. Nah itu dilampirkan, dibuat surat ke Pak Direktur. Nanti saya ngomong dulu. Jadi ini Pak teman-teman best practice-nya, kami berharap Pak Direktur merespon untuk ketemu gitu. Baik misalnya Zoom ataupun yang lainnya. Mungkin gitu saya kira. Ya. Yang lain-lainnya silakan. Tambahan juga mungkin nanti dari saya, setuju Pak Anang ya. Jadi kita sekarang sudah bukan persiapan, kalau dibilang ini kita sedang di medan perang gitu. Kita di medan perang, jadi tidaklah harus rencana konsep, kita sudah di medan perang sekarang. Jadi kita menghadap nanti audiensi nanti harus betul-betul bisa mempengaruhi gitu. Sehingga ketika nanti mungkin ditanya konsep yang sodorkan ini bagaimana, betul terbukti bisa bertanggungjawabkan, kita harus langsung bisa buktikan siap, dan ini sudah bisa dibuktikan. Jadi kalau kita hanya memberikan presentasi kemudian ngobrol berkonsep dan sebagainya, ketika dipertanyakan lalu kita tidak siap, nah untuk apa gitu kan? Dan kita di medan perang ini sudah harus betul-betul masuk, dan itu harus masuk gitu. harus masuk harus diterima, dan ini karena kita punya usulan yang unggul gitu kan. Nah unggul ini, nah itu yang kita harapkan nanti
insya Allah saya dengan para bos sudah siap dan sudah ada bukti dan ini sudah terbukti. Jadi kalau saya berikan satu konsep ini sudah saya buktikan dengan ribuan guru dan ini bisa dibuktikan, ditunggu waktu, walaupun ditunggu saat itu juga insya Allah kita siap buktikan. Nah itu satu contoh, nanti kita lengkapkan dengan yang dari kawan-kawan lain, dari ISC dan sebagainya. Ya, saya kira ini bagus nanti kalau bisa dokumen tentang best practice teman-teman, lalu dibuatkan dalam metrik ya, mengenai nomor, kemudian organisasinya, kemudian nama best practice-nya, kemudian presentasinya gitu, kan ya, hasil presentasinya, kajiannya, itu paling nggak di awal bisa dikirim dulu bersama surat. Nah surat dikirim nanti ke Direktur Guru Dikdas, gitu. Mungkin atas nama perwakilan dulu lah, di sini tantangan sementara boleh mewakili, apa Pak Gus dulu mewakili, tapi disebutkan nama komunitasnya. Ya, nama komunitasnya sebutkan ada berapa dengan nomor kontak person. Nah kalau udah dikirim nanti saya dasar itulah saya untuk ngomong ke Pak Dir, buat teman-teman pengen ketemu gitu biar lebih jelas, lebih enak kan. Nah jadi 2 hari ini mohon suratnya bersama lampiran best practice-nya, judulnya ataupun hasil risetnya sudah diterima saya biar cepat masuk gitu. Itu nggak ada Pak Maman nih. Pak. Baik, kita identifikasi dulu nih kebutuhan kita yang mendesak. Jadi karena kita tadi menangkapnya kita akan ada audiensi begitu kan, makanya tadi saya mulai dengan memberikan peluang bagi teman-teman untuk berkabar terus apa yang sudah dilakukan. Tapi kalau misalkan memang yang dibutuhkan adalah dokumen best practice sebagai prolog ya, di garis bawah prolog disertai dengan perkenalan kita ke Bapak Direktur nanti ya seperti Pak Nang katakan tadi mungkin bisa kita persiapkan dalam 2 hari ini ke depan gitu. Jadi sekali lagi di garis bawah yang kita butuhkan dari masing-masing ormas mitra sains memberikan dokumen berupa best practice termasuk legalitas dari masing-masing organisasi sebagai prolog, pendahuluan, perkenalan bahwa kita sudah bergerak dari bla 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 di belakang sampai dengan kemarin. Saya kira begitu ya Pak Nang ya. Betul. Lanjut, betul. Ya, betul. Nah, jadi dipersiapkan aja masing-masing mitra organisasi sains untuk mempersiapkan itu dan surat pengantar untuk audiensi saya kira seperti itu ya. Ya. Pak Yun gimana Pak? Nanti Pak Gus atas nama forum aja Pak, forum komunitas mitra sains nanti suratnya. Jadi melampirkan DP ke Komisi 10 jadi atas nama mitra sains. Tapi di lampirannya itu berisi beberapa kegiatan tadi kalau minta best practice mungkin apapun juga yang bisa kita jadikan lampiran sebagai bukti bahwa kita memang terlibat dari kegiatan bisa di beberapa waktu belakang ini. Ya. Pak Maman. Gimana nih kondisi terakhir di Jakarta nih, ada berita tentang politik pendidikan dan kabar Kemenko PMK nggak? Cek dulu suara kedengaran nggak? Wah, kedengaran. Pak. Bagus. Ini melipir dulu, lagi ada kegiatan nih Badan Bahasa. Tapi gini, saya menyimak dari Kang Nang barusan ya terkait dengan best practice yang mungkin paparannya nggak terlalu panjang, itu saya kira bagus. Lalu kemudian ditambahkan oleh Kang Uga yang benar-benar clear dilakukan oleh guru. Karena kalau bahan bagus gitu ya, lalu peralatan bagus, teknologi bagus, kalau gurunya nggak hadir di kelas juga percuma itu semua gitu. Jadi saya kira yang disampaikan oleh Kang Nang untuk paparan dan Pak Uga barusan yang terakhir saya kira udah bagus tuh, mungkin nggak banyak. Tapi izin saya menambahkan satu lagi, mungkin di slide terakhir nanti teman-teman harus mengusulkan Pak Menteri itu harus melakukan apa gitu. Ya, atau harapan kita bahwa Pak Menteri itu harus ngapain nanti gitu. Itu yang penting. Jadi
Itu Ya, perlu gitu ya. Karena nanti ketika audiensi itu harus ada tindak lanjut, jangan sampai hanya dengerin bicara lalu setelah itu nggak ada apa-apa. Jadi penting bahwa setelah pertemuan itu nanti Pak Menteri harus melakukan sesuatu gitu. Dan sesuatu itu adalah atas usulan kita untuk memperbaiki kinerja guru dan hasil dari pembelajaran. Mungkin itu. Tapi tambahan aja itu. Yang lain-lain saya kira udah komplit dari Kang Nang dan Kang Guga juga serta yang lain-lainnya. Itu aja Kang Agus. Pak Maman, nanti Ya. itu kan untuk rekomendasi ke Pak Menteri, kan berarti langsung ke Pak Menteri saja itunya informasinya, atau ke Pak Direktur. Kalau Pak Direktur mungkin kadang-kadang agak rikeuh ya. Mending ke Pak Menteri aja. Jadi Ya, suratnya ke bahwa nanti yang menghadapi Pak Direktur nggak apa-apa, kan mewakili Pak Menteri. Nah, kalau yang ini khusus untuk yang visa itu memang sudah ditangani oleh Pak Direktur. Jadi memang gitu. seperti itu. Khusus ke Pak Menteri atas nama komunitas, nggak apa-apa buat juga apa harapan dari teman-teman komunitas ke Pak Menteri. Nanti saya langsung WA-nya ke Pak Menteri langsung. Itu kalau melalui itunya. Boleh. Saya langsung seperti ya. Khusus untuk jadi dua berarti surat itu bagus. Satu tentang best practice ya yang ke Pak Direktur. Nanti harapannya dari komunitas ini ke Pak Menteri apa? Kita langsung share ke Pak Menteri khusus dari komunitas ini. Sebutkanlah komunitas kita, legal formanya, anggotanya segala macam. Nah, penting gitu supaya dikenal. Kalau dikenal kan diundang. Ada berbagai kegiatan pasti dilibatkan. Tapi kalau tak kenal, tak mungkin lah diundang. Dicuekin pasti. Ya, usulannya konkret. Misal gini, usulannya bahwa alat-alat yang dibuat oleh Kang Uga misalnya dipasarkan di apa namanya itu yang di katalog, dibeli oleh sekolah, gitu, Sipla. Jadi Pak Menteri mengimbau pada sekolah-sekolah untuk membeli itu, gitu, menggunakan dana BOS. Gitu. Karya guru ya. Lalu nanti kan dari situ GTK melatih guru-gurunya agar gurunya tahu dulu dibanding siswanya kan gitu. Jadi artinya kita target bahwa karya guru-guru ini benar-benar bisa dihargai dengan cara ya dibeli gitu, dipakai oleh siswa, pakai. Itu ya, tapi ya mohon maaf bukan menggurui ya. Saya kira saran Kang Nang perlu kita apresiasi ya untuk memperjuangkan teman-teman ini semua. Ya. Baik, udah clear ya apa yang harus kita lakukan beberapa hari ke depan. Jadi tadi sudah jelas bahwa kita akan memberikan surat ke Direktur Dikdas dan ke Pak Menteri mungkin. Nah, sementara di Direktur Dikdas yang berkaitan dengan visa dan segala sesuatunya, termasuk dia best practice dari teman-teman, itu menjadi lampiran, kemudian juga berisi harapan-harapan yang nyata, mumpung ini masih di awal, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran IPA di sekolah pada umumnya, gitu kan. Pak Yun, gimana Pak Yun? Persiapannya mungkin karena Pak Yun juga yang mengurus administrasi Paang yang untuk RDP, mungkin bisa memberikan pandangannya Pak Yun. Iya, jadi rencana saya besok ketemu Pak Ang, lalu mungkin akan mencoba membuat draftnya, dan setelah itu nanti mungkin di grup saja di share untuk revisi, terutama ketepatan dari apa namanya surat itu, sehingga nanti setelah fix baru kita akan kirim ke Pak Direktur dan ke Pak Menteri, CC-nya ke Pak Direktur atau sebaliknya? Enggak, ada dua nih. Halo. Ya. Ada dua. Jadi ada dua. Ada sifatnya teknis. Teknis ini adalah surat terkait dengan best practice kita dalam rangka peningkatan sains. Itu yang tadi saya bilang tadi. Dalam 2 hari ini sudah ada teman-teman setiap itu ada best practice untuk meningkatkan mutu sains seperti tadi Pak Uga, dari Pak Doni gitu. Itu seperti RBL dan hasilnya gimana kemarin lomba-lomba tingkat nasional kan itu satu. Terus Pak Menteri itu terkait dengan komunitas sains.
bagaimana harapan saya itu ke depan. Misalnya katakan secara kelembagaan sepinginnya gimana? Apakah ingin ada tetap yang menaungi mapel Bapak Ibu misalnya? Pengen ada yang ya IPA gitu, yang misalnya matematika, atau memang ya udah aja kayak umum sekarang gitu, nggak usah ada yang menaungi gitu. Ya, itu kan masukan mumpung nih. Iya. Nah itu Iya, yang mau iya. nah, jadi misalnya pengen seperti yang dulu pura mapel matematika yang sifatnya apa aja center of excellence matematika tetap setiap kabupaten yang kemarin tetap diaktifkan kembali misalnya yang IPA matematika tuh ada gitu atau tidak ada itu satu. Yang kedua mungkin Bapak Ibu ini nanti teman-teman mau bernaung di mana gitu, bernaung di mana supaya dapat berkontribusi bagi peningkatan literasi sains PISA itu 2 surat ya. Nah, khusus surat kedua, baik 1 kedua tetap mulai saya nanti saya langsung kalau yang surat yang ke Pak Direktur nanti saya share. Khusus ke Pak Menteri juga nanti saya samping share saya akan bawa ke stafnya di sana. Staf di itu aja Itu 2. yang Kang Agus mumpung inget Punten dipotong. Siap. Karya-karya di teman-teman di AMP Kang Agus dikoleksi aja barang 1, 2, apa 3 yang unggulan ya bisa diajukan. Ya. Oke. Tambahan saja Kang Gus sedikit. Sama. Ya, jadi alhamdulillah ya kita sudah dapat masukan dari para tokoh juga. Satu lagi yang mungkin kita harus kuatkan adalah bahwa kita harus pede ya. Kita harus pede ya. Saya yang kecil saja di khusus di kimia ini itu sudah alhamdulillah ya pede, dan 2 tahun kemarin kan saya sudah dipanggil sebenarnya oleh Pak Nadiem itu ya untuk langsung menunjukkan demo di Jakarta, dan saya pede sekali. Kalau perlu ini loh program saya, ini kurikulum saya, ini dari kimia seperti ini, dan ini bisa memperkaya, mengubah ke arah yang lebih baik. Itu saja nanti di sana juga seperti itu. Apalagi sekarang bergabunglah dengan kawan-kawan dari berbagai mapel. Nah ini akan semakin kuat ini. Jadi kita nanti bukan sekedar mengajukan kemudian coba-coba kemudian sekedar mengisi, enggak. Kita harus pede bahwa kita punya sesuatu unggulan seperti yang katakan Kang Maman tadi. Terus ada alat-alat yang kita siapkan. Kalau ditanya bagaimana program ini, ya siap. Kemudian alatnya ada. Bahkan kalau kami bukunya ada, modulnya ada, alatnya ada, kurikulumnya ada, kitnya ada, pelatihannya, programnya ada, sudah dilaksanakan berapa ratus kali. Nah, jadi kita harus pede. Jadi saya dibantu juga sekarang kan teman-teman ini. Ada dari fisika, dari ISS. Nah, saya yakin nanti kita bukan sekedar memberikan masukan, tapi kita berusaha ada sesuatu unggulan yang akan bisa merubah pembelajaran di Indonesia ini. Jadi kita bukan organisasi kecil. Kita ini besar, kita ini semuanya besar. Jadi di situ kita harus tindak lanjuti, kemudian kita harus betul-betul punya keyakinan bahwa ini akan ada perubahan. Sehingga yang dikatakan Pak Maman tadi, setelah ini Pak Menteri harus apa? Nah itu yang harus titik-titik. Nah kita harus pede. Nah itu saja. Jadi saya hanya menambahkan motivasi dan terima kasih semuanya. Iya, itu nanti masih jadi nanti teman-teman juga di paparan paling nggak menyebutkan tentang dampak daripada program ini, best practice ini. Apa dampaknya bagi guru, bagi siswa, baik dari minat siswanya maupun dari hasil prestasinya terukur misalnya, baik kenaikannya ataupun lomba-lombanya sok ditambahkanlah di situ. Ya, saya kira itu. Ditunggu ya 2 hari setelah ini, berarti hari apa sekarang? Senin, hari Rabu ya. Iya. Nanti saya akan ngomong dulu ke bawah. Jadi pada kesempatan ini saya berharap bahwa dari Pak Uga dan kawan-kawan, dari Pak Uus juga, dari Pak Agus, jadi disiapkan materinya sehingga nanti kita akan susun suratnya, dan itu sebagai lampiran. Kemudian juga untuk Pak Menteri juga sama mungkin, cuma ya agak beda mungkin di itunya. Jadi nanti setelah jadi suratnya kita akan mungkin berarti harus ada ini grup baru atau memang pakai grup yang lama? Terutama untuk mengedit sebelum dikirimkan supaya pas. Pakai grup baru aja lah, grup baru karena mungkin juga mereka kalau misalkan di-share terus tidak mengikuti proses juga nanti akan
miskomunikasi. Jadi grup baru aja terbatas yang Nggih, Pak hadir. Agus, nggih betul nggih. Ah, Nggih. Seperti kita dulu kan mau ke Jakarta Auden dulu kan juga membuat grup baru itu, Pak. Ya. Oke sih. Biar kita nyambung. Makasih. Iya. Ya seperti itu ya. Nah, jadi kita sepakati aja berapa slide yang kita butuhkan untuk pikiran ke Dikdas, kemudian konten yang harus ada supaya nanti tidak kemana-mana. Jadi kita punya keseragaman, kesepakatan. Berapa slide? Kalau itu berupa slide 3 seperti Pak Anang katakan atau bisa cukup 3. Iya, cukup 3 ya boleh. Tapi selain itu jangan narasi ya. Dalam bentuk bagan ataupun dalam bentuk gambar supaya mudah menjelaskan teman-teman taktis gitu. Ya. Jadi tiga slide ya berkaitan dengan best practice dari teman-teman yang sudah dilaksanakan. Kemudian tengah talknya hari Rabu dikirim ke Pak Yuyun yang nanti akan diolah dengan Pak Ang ya, Pak Yuyun ya. Iya. Oke, silakan teman-teman ada masukan lain berkaitan dengan persiapan kita sampai kita bisa menghasilkan produk nanti di hari Rabu. Mangga. Bu Penny masih ada tambahan, Bu Penny? Saya pikir cukup. Ya, tadi aja untuk pengembangan semuanya ya, Pak. Iya. Baik, kalau tidak ada saya kira sudah bisa langsung kerja ya karena tidak banyak waktu begitu ya. Kita mengkoleksi apa yang kita punya, kemudian kita tampilkan dalam bentuk slide. Jadi nanti yang dikirim ke Pak Yuyun itu berupa slide ya, file PPT atau apa kita sepakati? Ya PPT kali Pak. Jadi biar PPT ya. Oke. Enak Pak. PPT yang jelas sekali lagi sudah identitas dari masing-masing organisasi. Mitra Sains, kemudian best practice-nya, kemudian tadi tidak usah banyak kalimat, tapi berupa gambar yang bisa bercerita banyak. Mungkin nanti yang bisa menjelaskan ketika nanti kita bertatap muka juga bisa lebih bebas untuk menjelaskan apa yang ditampilkan daripada yang sekedar kalimat-kalimat. Saya kira begitu ya, teman-teman. Iya. Sekalian Pak Agus bikin grupnya ya. Nanti. Ya, Pak. Jadi nanti kita supaya gampang komunikasinya. Nanti Rabu juga kumpul jam segini lagi, Pak. Iya, jadi ya betul. Rabu malam. Rabu malam lagi aja. Ya, sambil nanti hari Rabu dikirim, malamnya kita bisa Zoom mengolah hasil koleksi dari teman-teman semua ya. Ya. Jadi nanti. Iya, sebelum ditutup Pak Gus, kita dipoto dulu. Saya mau semuanya buka on kamera. Saya mau sampaikan ke Pak Direktur bahwa saya sudah ketemu teman-teman dan siap untuk mengirimkan ABCD-nya nanti ya. Terima kasih. Oke, sebelum ditutup, mangga Pak Oga disiapkan untuk fotonya, mangga dibuka kameranya semuanya. Aduh, sini screenshot. Kang Maman duduk. Kang Maman duduk ya. Kang Maman foto lah Kang Maman. 1, 2, 3. Belum nih Pak Maman tujuannya Kak. Sayanya. Sebentar. Pak Maman. Pak Ipul enggak muncul. Pak Maman, Pak Usus udah. Pak Maman. Pak Uus. Hadir. Pak Doni udah, Pak Doni ya. Pak Sri udah. Yes, siap. 1, Pak Sri. Ya. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah. Siap. Terima kasih teman-teman ya atas kesempatan hadir. Kemudian kita udah sharing berbagi berita, berbagi cerita selama kita tidak ada forum khusus atau setengah khusus. Selama kita say hello aja begitu. Ini jadi starting point kita untuk kembali berkiprah, berkolaborasi. Nanti mudah-mudahan dari apa yang kita upayakan ini nanti sedikit banyak nanti akan memberikan warna terhadap perkembangan dunia sains di Indonesia. Saya kira itu kita semuanya. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan kembali, kita akan tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak semuanya Pak. Ya, untuk hari Rabu linknya tetap Rabu malam ya. Linknya mulai tetap jam sama 8 ya. lagi.
Ya. Baik. Ya, Ya. Ya, izin live, Bu Pak. Anissa, Pak Ibu Nuhun. hadir lagi ya, Bu Ibu. Nuhun Bu diangkat. Bani, selamat malam Bu Bani. Linknya tetap Ya, sama. selamat malam Ya, semuanya. Selamat malam. mangga. Mangga, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi Rabu malam. Malam. Ya, Pak Rebo. Selamat malam. Maaf ini banyak gangguan nih barusan. iya, Ya, iya. ya, Wilujeng istirahat, Pak Maman. Senang juga nih, Kang Nang ngajak rapat, ada Kang Agus, ada apa, jadi Ya, dan kita yang mencari penting itu tindak lanjut segera. Kalau hari Rabu, ya hari Rabu kan lusa ya, besok Iya. ya, besok Selasa. segera aja. Nanti kalau lama-lama udah turun lagi ininya apa sepanengnya gitu. Betul, Jadi Fungsinya mendingan, betul. iya. Soal masih ada kurang dikit-dikit nggak apa-apa Iya, iya. daripada, Langsung diskusi ya. ya. Terutama saya nih yang senang kan kalau saya terus berusaha di atas nih. Iya. Charger Mumpung terus. sekarang di Senayan masih lagi ini apa namanya? Tuh Kang Nang tahu tuh. Di mumpung kita masuk aja. Ya, Betul Kang, kata Kang Urga tadi, pede aja. pede aja. Kalau perlu kita ubah. Yang menurut kita baik ya itu yang kita ajukan. Oke. Jangan asal majukan. Pede saja gitu. Saya Ya. udah siap begitu. Kalaupun ditanya apa yang harus Anda ubah, saya siap. Saya ada kurikulumnya, saya ada ininya, pelatihannya. Pak Maman juga minta bantuan untuk menyiapkan draftnya selain nanti dengan Pak Ang secara suratnya. Jadi isi-isinya apa yang menjadi apa titik apa fokus. Ya. Suratnya pendek aja Pak Yun, nggak usah panjang-panjang. Penting inti-intinya aja. Lampiran mungkin agak panjang tadi 3 slide itu boleh. Tapi yang terpenting bagian akhir, Pak Menteri itu harus apa, Pak Direktur harus apa, itu penting. Itu. Iya. Ya, waktu itu kan Pak Nadiem pun sudah mau saya begitu kan. Harus apa Pak Nadiem? Tetapi keburu berbagai masalah kan. Dan sampai akhirnya seperti itu sekarang. Jadi lupa kepada alat sudah ada 4 Pak. Sudah 4 diajak ke DPR MPR juga saya udah ketemu dengan Pak. Udah itu kan harganya. Udah dengan anggarannya dari RAB. Keburu masalah kan. Akhirnya pemilu dan sebagainya. Udah lupa. Nah kita ada motivasi lagi. Mungkin tambahan dari PPFI nanti. Misal ambil contoh Pak Menteri itu apa namanya evaluasi tahap akhir itu ujian akhir adakan lagi karena itu bagian terpenting mendorong semua proses itu dipastikan bagus sehingga siswa itu benar-benar belajar jangan tidur kemudian ditegur oleh gurunya yang salah masuk penjara gitu. Iya. Nah, Pak Menteri sekarang itu arahnya udah bagus lah. Ya. Tinggal Mudah-mudahan lebih mudah. memanfaatkan momen aja melalui Kang Nang nanti. Ya. Siap, oke ya. Saya langsung bekerja ya. Ya, silakan Kang. Ya, makasih Pak Agus. Ketemu Atur lagi nuhun, ya Pak. Pak Agus. Ya. Pak Mohon izin ya saya ya. Ya, mangga semuanya ya. Ya, kita ketemu lagi lah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.